Berita Sumsel 24 jam hari ini, Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang resmi membuka kegiatan Disnatalis ke-61 tahun. Momen ini sendiri untuk membangkitkan Muruah sebagai fakultas terdepan dan UIN Raden Patah yang mendunia. Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Patah Palembang resmi memulai kegiatan Disnatalis ke-61 tahun. Peringatan Disnatalis fakultas tertua di kampus berbasis Islam ini dibuka langsung Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Dr. Marsyid MA. Ketua Panitia Disnatalis ke-61 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Patah Palembang, Fajar Kamizi menjelaskan, sejumlah kegiatan yang dilaksanakan bertujuan membangun kekompakan kepada seluruh warga Fakultas Syariah dan Hukum. Setelah dibuka, pihaknya langsung melaksanakan lomba sidang semu dan lomba khutbah. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan Passion atau Faculty of Sharia and Law Milad Edition, seminar atau lomba rakyat, kemudian senam jantung sehat bersama, vaksinasi booster dan donor darah beserta lomba masak makanan khas daerah antar program studi serta lomba menghias tumpang. Kegiatan launching kegiatan Disnatalis ke-61. Kemudian dalam rangkainya ada beberapa kegiatan, baik itu kegiatan yang sifatnya lokal, sifatnya hanya sekedar untuk fakultas syariah, sampai ke kegiatan nasional. Jadi harapan kita pertama bahwa ini menjadi pondasi harapan untuk bisa mengembangkan kualitas mahasiswa dan kualitas sivitas akademika fakultas syariah itu untuk menyongsong fakultas syariah terdepan agar visi UIN Raden Patah mendunia itu terlaksana. Sementara itu, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Dr. Marsyid MA menjelaskan, fakultas ini lahir pada tanggal 25 Mei 1961. Dalam Disnatalis ini, pihaknya memanfaatkannya dengan membangkitkan muruah fakultas. Dalam mewujudkan hal itu, seluruh warga fakultas harus memiliki integritas terutama dalam menyelesaikan tugas. Selanjutnya, mengajak warga untuk membangun jiwa humanis di lingkungan kampus serta memiliki jiwa spiritual. Sebab spiritual merupakan fondasi utama dalam membangun tim yang solid dalam mewujudkan kampus yang unggul, berstandar nasional dan berwawasan Islam. Kita ingin menjadi fakultas syariah dan hukum yang terdepan dan menjadikan UIN mendunia. Intinya dengan visi kita, visi fakultas syariah kan menjadi fakultas syariah yang unggul, berstandar nasional, kemudian berwawasan Islami. Reporter dan juru kamera Sri Depi, palfresh.com. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Prabu Mulih tidak main-main dalam penanganan dan pencegahan korupsi. Agar tidak terjadi kesalahan penggunaan anggaran negara, Kejari dan Pemkot Prabu Mulih melakukan penandatanganan kesepakatan bersama bidang perdata dan tata usaha negara. Selain penandatanganan kesepakatan bersama bidang perdata dan tata usaha negara, dilakukan juga penandatanganan fakta integritas penggunaan dana desa oleh 12 kepala desa di Kota Prabu Mulih. Kepala Kejaksaan Negeri Prabu Mulih, Roy Riyadi mengatakan, MOU ini bertujuan untuk membentuk sinergitas antara Kejaksaan dan Pemkot terkait permasalahan hukum baik perdata dan pidana. Sedangkan Wakil Wali Kota Prabu Mulih, Andrian Syapikri mengatakan penandatanganan kesepakatan bersama bidang perdata dan tata usaha negara antara Pemkot Prabu Mulih dan Kejaksaan Negeri Prabu Mulih serta penandatanganan fakta integritas kepala desa di lingkup Kota Prabu Mulih sebagai wujud dalam mencegah terjadinya korupsi. Sejauh ini laporan kebocoran dana desa saya belum belajar ya, cuma ada beberapa laporan saya tidak lanjut ke APIP dan APIP cek dulu karena akan fungsi inspektorat. Kegiatan ini sudah pernah dilakukan daerah lain atau baru di Prabu Mulih? Ini satu-satunya yang dilakukan pemerintah kota itu di Prabu Mulih. Saya rasa di Sumsel belum ada. Dan luar biasa emang Pemkot Prabu Mulih ini, komitmen yang saya mendapat. Reporter dan juru kamera Andrianto, palfresh.com. Termotivasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan melihat pangsa pasar menjanjikan, Dinas Perikanan melalui Balai Benih Ikan Kabupaten Ogan Ilir mulai mengembangbiakan ikan hias.
Kepala Dinas Perikanan Oganilir Bustanul Arifin mengatakan pangsa pasar ikan hias masih menjanjikan seperti ikan koi, arwana, maskoki, dan lainnya. Maka pihaknya melalui Balai Benih Ikan mulai mengembangbiakan ikan hias. Ia menjelaskan selama ini ikan koi di Indonesia lebih banyak dari daerah Malang, Jawa Timur, sementara di Sumatera belum ada. Ini yang akan dimanfaatkan pihaknya dengan mulai membudidayakan ikan koi. Pangsa pasar ini kan gini, kalau selama ini kan ikan koi ini kalau di Indonesia paling identiknya dengan daerah Malang. Nah, kalau koi Malang. Jadi kalau untuk pam-pam besar itu memang yang paling dominan ya daerah Malang. Makanya kalau untuk di pam di Sumatera ya belum ada yang kapasitasnya katakanlah kualitas dan kapasitasnya seperti di Malang. Maka itu kita berupaya untuk membudidayakan ikan koi ini secara standar, kemudian juga dengan dalam skala besar. Jadi pangsa pasarnya itu nanti kita bagi dalam beberapa kelas juga tentunya. Pertama, katakanlah sekedar masyarakat umum penggemar ikan. Reporter dan juru kamera Wijan, Palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Pelaku penembakan anggota Polres Musirawas Bribtu Khairul Chandra akhirnya tertangkap. Alasan pelaku menembak anggota karena mengetahui anaknya ditangkap polisi. Anggota Polres Musirawas akhirnya berhasil menangkap pelaku penembakan Bribtu Khairul Chandra. Pelaku yang bernama Jamari ini ditangkap saat berada di Desa Pendinginan, Kecamatan Muara Lakitan. Sebelumnya, anggota yang dipimpin Bribka Rastra Kelana melakukan penggerebekan sejumlah pelaku yang sedang melakukan peredaran narkoba di Desa Bingin Jumbut, Kecamatan Muara Kelingi. Saat digerebek itulah, Bribtu Khairul Chandra ditembak oleh salah seorang pelaku. Kapolres Kabupaten Muara AKBP Ahmad Gusti Hartono mengatakan penangkapan berhasil dilakukan setelah anggota melakukan pendekatan dengan salah seorang anak pelaku yang bekerja di Lubuk Linggau. Dari informasi tersebut, anggota berhasil menangkap pelaku. Bergerak untuk meninggalkan TKP dengan membawa barang bukti dan dua tersangka, yaitu saudara F yang berada di dalam rumah dan saudara H yang telah ditangkap sebelumnya di pekarangan di belakang rumah. Namun tidak beberapa lama kemudian datang warga setempat yang membawakan sebilah parang, kemudian berselisih dengan anggota, dan tidak beberapa lama juga dari belakang anggota terdapat sebuah letusan yang ternyata mengakibatkan satu orang anggota tertembak. Kemudian saat itu juga anggota bergerak untuk menyelamatkan anggota tertembak dan berlindung dari tembakan. Namun hal tersebut menyebabkan dua orang melarikan diri, yaitu saudara H dan saudara F. Namun pada hari Sabtu tanggal 21 Mei pukul 12.00 WIB, tim gabungan dari Satres Narkoba, Satreskrim dan Satintelkam yang dipimpin oleh Bapak Wakapolres berhasil mengamankan satu orang, yaitu saudara H di Desa Mambang, Kecamatan Muara Kelingi. Sementara itu, pelaku Jamari mengakui sudah menembak anggota Polres Muara. Penembakan terpaksa dilakukan setelah mengetahui anaknya ditangkap polisi. Sehingga dengan menggunakan senjata api rakitan, pelaku menembak salah seorang anggota polisi dan kabur ke arah hutan dan membuang senjata rakitan tersebut ke sungai. Reporter dan juru kamera Zulkarnain, Palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official seperti podcast Cukup Pedas, Budak Lorong, Basing, Ternyata Bukan Mistis, Sidak, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Delsa Sution, sampai jumpa.